Pemirsa, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi Wisma Atlet, M. Nazarudin, akhirnya diperbolehkan keluar lapas Sukamiskin. Ia menjalani cuti menjelang bebas selama 2 bulan sebelum akhirnya bebas murni pada tanggal 13 Agustus 2020 mendatang. M. Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi Wisma Atlet, diperbolehkan keluar lapas Sukamiskin sejak 14 Juni 2020 lalu karena tengah menjalani cuti menjelang bebas atau CMB. Dasar pemberian CMB pada Nazarudin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor Pas/Strip 738 PK 010406 tahun 2020 tertanggal 10 Juni 2020. Selama masa CMB, Nazarudin harus berkelakuan baik. Pihak Balai Pemasyarakatan dapat mengembalikan Nazarudin ke lapas Sukamiskin untuk menjalani sisa masa tahanan jika ia berulah. Nazarudin diketahui divonis hakim dengan hukuman akumulasi 13 tahun penjara untuk 2 kasus berbeda. Dalam kasus pertama, yakni korupsi Wisma Atlet pada tahun 2012 lalu, Mahkamah Agung memberi vonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Kemudian pada 2016, Nazarudin juga dijatuhi vonis 6 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang. Vonis untuk kedua kasus tersebut bersifat kumulatif, sehingga total menjadi 13 tahun penjara. Selama mendekam di sel, Nazarudin mendapat remisi total 45 bulan 120 hari, sehingga masa pidana Nazarudin akan berakhir pada 13 Agustus 2020. Lantaran akan bebas pada 13 Agustus 2020, maka Nazarudin mendapatkan CMB selama 2 bulan. Pemirsa, selama 2 bulan menjalani cuti menjelang bebas atau CMB, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet M. Nazarudin dilarang bepergian keluar kota maupun keluar negeri. Pembimbing Madya Balai Pemasyarakatan Bandung, Budiana, mengatakan jika hal tersebut dilanggar, maka secara otomatis CMB Nazarudin akan dicabut dan akan dimasukkan kembali ke lapas Sukamiskin untuk menjalani sisa masa tahanannya. Selain itu, selama CMB, Nazarudin harus wajib lapor kepada pihak Balai Pemasyarakatan Bandung. Nazarudin juga akan mendapatkan pendampingan dan pengawasan ketat oleh Bapas Bandung. Izin keluar kota pun harus sepengetahuan dari Balai Pemasyarakatan, sedangkan untuk berpergian ke luar negeri harus sepengetahuan dan izin dari Kemenkumham, dan itu pun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terpidana M. Nazarudin kini menjalani masa cuti menjelang bebas setelah mendapatkan total remisi sebanyak 45 bulan 120 hari sejak pertama kali menjalani masa tahanan di lapas Sukamiskin. Apa dan bagaimana masa cuti menjelang bebas yang kini dijalani oleh Nazarudin? Kita akan berbincang dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Bandung, Bapak Bambang Ludiro. Selamat petang, Pak Bambang. Selamat petang. Ya, Pak Bambang, kita ingin tahu sebetulnya apa yang menjadi dasar diberikannya CMB kepada M. Nazarudin ini, Pak Bambang? Ya, kalau menurut catatan dari lapas Sukamiskin telah memperoleh remisi 3 bulan. Kemudian berkelakuan baik. Kemudian juga kita komunikasi dengan penjamin, dalam hal ini keluarga intinya, keluarganya, kakak ipar kebetulan. Kemudian hasil litmas yang dilakukan oleh PK Madya di kami untuk kategori ini memang sudah memenuhi syarat buat menjalani CMB. Syarat-syaratnya apa saja, Pak, selain berkelakuan baik? Secara umum itu, dan kemudian tidak tercatat di register F atau pelanggaran selama dalam masa pidana di lapas. Baik, Pak Bambang, mengenai rekomendasi dari KPK yang menjelaskan posisi M. Nazarudin sebagai justice kolaborator, apakah itu termasuk syarat yang harus dipenuhi? Kalau ada rekomendasi itu bisa dipenuhi, tapi kalau sampai saat menjalankan diantar ke Balai Pemasyarakatan Bandung pada tanggal 12 Juni lalu, kan tidak ada rekomendasi dari KPK. Ya.
Kalau tidak ada rekomendasi, artinya Nazarudin tidak memenuhi syarat CMB, Pak? Atau bagaimana? Bukan. Kan sebetulnya CMB-nya kalau tadi saya sampaikan dari itu kan lebih dari 2 bulan. Maka karena tidak ada rekomendasi dari KPK terkait dengan justice kolaborator, maka hasil litmas maupun dari pembinaan di lapas itu hanya bisa dipenuhi 2 bulan. Oke, itu artinya menjelang Agustus 2 bulan ini adalah tanggal yang pas begitu Pak ya, di bulan pertengahan Iya, sudah pasti. Juni ini. Mudah-mudahan dalam masa dari 14 Juni sampai 13 Agustus tidak ada pelanggaran yang dilakukan terhadap yang bersangkutan. Oke. Baik, Pak Bambang, mengenai pertanyaan banyak pihak, Pak. Dengan menjalani remisi total 45 bulan 120 hari. Apakah ini semua sudah mencakup syarat secara substantif, kemudian syarat secara administratif yang dijalani oleh M. Nazarudin? Seharusnya sudah. Tapi mungkin dari hasil remisi yang kita terima hanya bisa dilaksanakan 3 bulan, maka hasil salah satu rekomendasi CMB-nya hanya 2 bulan. Oke. Pak, begini, mungkin masyarakat juga perlu tahu karena ini kasus kan cukup menarik perhatian dari masyarakat mulai dari awal kasus ini terjadi beberapa tahun yang lalu, sekitar 2012 begitu Pak, sampai akhirnya Nazarudin mendapatkan CMB ini menjelang 2 bulan ia keluar dari penjara begitu. Kita boleh diinformasikan Pak, apa saja sebetulnya syarat administratif dan juga syarat substansif untuk mendapatkan CMB ini Pak? Kalau kami sebetulnya secara umum, ya tadi itu yang remisi, terus selama menjalani dalam itu baik administratif maupun substantif itu tidak melakukan pelanggaran yang berdampak pada pengisian buku register F atau buku pelanggaran. Kemudian untuk melaksanakan CMB sudah dipastikan ada keluarga yang bisa memberikan jaminan selama menjalani CMB tadi. Kemudian yang terakhir di litmas dari PK Madya yang memang diberikan kewenangan buat mengeluarkan litmas terhadap yang bersangkutan. Baik, selama menjalani masa CMB selama 2 bulan ini, apakah berpeluang CMB ini dianulir Pak di tengah jalan? Dianulirnya kalau ada melakukan pelanggaran, misalkan tanpa seizin Kementerian Hukum dan HAM, tiba-tiba keluar negeri lah gitu. Padahal kalau keluar negeri itu harus memang ada informasi izin dari kami, kemudian kami sampaikan ke Direktorat Jenderal. Nah, Direktur Jenderal Pemasyarakatan baru menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Oke. Nah, selama mendapatkan CMB ini, Pak, apa saja kewajiban yang harus dipenuhi M. Nazarudin, Pak, dalam proses CMB-nya? Karena ini dalam masa COVID-19, jadi hanya memberikan laporan per seminggu sekali dengan dilampirkan share lokasinya ada di mana. Baik. Sejauh ini Pak sudah ada laporan dari M. Nazarudin? Kondisinya seperti apa? Posisinya ada di mana? Belum, kan baru 14 kemarin, Juni, belum Pak, ada. Ya? Iya. Oke, baik. Kami nanti yang melakukan itu dari pihak PK Madya yang memberikan litmas kepada Bapak Nazarudin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Bambang Ludiro atas informasinya selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Bandung. Selamat petang. Selamat petang. Terima kasih.